rasional dan barangkali barangkali merupakan hal yang banyak terjadi hari ini karena bukan fenomena lagi sebenarnya sih, kenyataan, realita yang ada di negara kita ini yang namanya anak lahir di luar pernikahan itu merupakan suatu hal yang sering kita dapati dan informasi itu begitu vulgar kita dapatkan di mana-mana, sehingga tentu bagaimana terhadap pengaruh status anak itu dalam keluarga, terutama hubungan dengan kedua orang tuanya, dan bagaimana tinjauannya dalam Islam. Sehingga sehingga kalau kita kembalikan terkait dengan anak biologis yang nantinya sebenarnya istilah itu muncul, itu adalah ketika ada salah seorang warga negara Indonesia yang ingin menggugat perubahan ataupun uji materi tentang undang-undang perkawinan terkait dengan anak yang dilahirkan seorang wanita, kemudian dia ingin perjuangkan hak anaknya supaya sama dengan hak anak-anak yang lainnya dari ayah yang membuahi seorang wanita tersebut sehingga lahir anak. Dan ada sampai hari ini sering terjadi istilah anak biologis, dan tidak sedikit ada orang tua pasangan suami istri yang sengaja datang ke pengadilan minta supaya anak yang dilahirkan itu ditetapkan sebagai anak biologis dari pasangan laki-laki dan perempuan tersebut. Dan tentu dalam konteks Islam, pengertian anak biologis itu adalah berbeda dengan anak yang sah. Sehingga nanti barangkali dalam konteks PPT saya yang saya sampaikan pada malam hari ini, ada beberapa pengelompokan istilah tentang status anak di hadapan hukum, ya. Ada yang pertama anak sah, kemudian anak zina, ada anak sumbang yang ketiga, yang keempat ada anak luar kawin lainnya, yang kelima ada anak angkat, dan yang keenam ada anak tiri. Nah, ada anak tiri, ya. Ada anak tiri. Barangkali pada bahasan malam hari ini terkait dengan barangkali lanjutan kajian tentang sekolah waris yang sudah berjalan beberapa kali pertemuan secara offline, kita cuman bisa menyampaikan malam ini terkait dengan kedudukan anak sah dan anak zina. Sebenarnya kalau boleh dikata nanti dalam konklusi akhir PPT atau sajian malam hari ini, anak zina itu atau anak biologis yang saya jadikan judul ini adalah dalam konteks Islam atau status hukum itu adalah sama dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Cuman ada perbedaan persepsi, definisi antara hukum Islam, syariat Islam yang dipahami melalui fikih, ya, yang lahirlah hukum Islam yang dirumuskan oleh para fuqaha, kemudian ditetapkan oleh negara tertentu sebagai bagian hukum yang berlaku, itu ada beberapa perbedaan. Nah, maka barangkali untuk melihat kerangka dari itu, saya akan dalam PPT saya yang ketiga, barangkali Om Manas nomor 3, itu ada anak sah menurut hukum. Nah, anak sah menurut hukum. Anak sah menurut hukum ini menempati kedudukan atau strata yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan
anak dalam kelompok lainnya, tadi anak zina, anak sumbang, anak angkat, dan anak tiri, serta anak luar nikah lainnya itu, anak sah statusnya adalah paling sempurna di mata hukum. Dong, Siapa yang termasuk anak yang sah, kalau kita mengambil rumusan dari pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jadi anak yang lahir dalam atau dari akibat sebagai perkawinan, adanya perkawinan yang sah. Jadi anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, barangkali begitu ini redaksi singkatnya, itu dalam Undang-Undang Perkawinan. Nah, kemudian kalau menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ini definisinya dari hukum konvensional murni, dari hukum barat, maka anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Nah, ini agak sedikit berbeda. Perbedaannya, kok ada kata-kata memperoleh suami sebagai bapaknya yang melekat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Jadi kalau di Undang-Undang Perkawinan yang sejatinya mengambil dari hukum Islam, barangkali sebelumnya kita lengkapi dengan pasal kompilasi hukum Islamnya, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, itu adalah dikatakan anak yang sah. Jadi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Lalu yang kedua, menurut kompilasi, hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Kalau dalam kompilasi ini, yang pertama ini, pengertian pertama ini sama dengan Undang-Undang Perkawinan, tapi yang kedua ini ada sudah tersentuh teknologi. Jadi yang kedua ini adalah anak dari hasil bayi tabung. Jadi bayi tabung yang diambil sperma dari suami dengan diambil dari sperma dari istri, dua-duanya pasangan suami istri yang sah. Kemudian janinnya ataupun tadi yang sel telur yang dibuahi tadi sudah ditanamkan kembali rahim istrinya, yang hamil ada istrinya juga, kemudian dilahirkan oleh tersebut ini yang diambil kompilasi dari konsep bayi tabung yang diambil bibitnya dari pasangan suami istri, kemudian ditanamkan di rahim istri. Ini dalam konsep kompilasi sudah merespon adanya teknologi penggunaan bayi tabung. Lalu perbedaannya apa dengan hukum perdata tadi? Nah, kalau hukum perdata yang tadi secara umum tadi yang dipakai oleh orang Barat itu adalah anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Itu bunyi pasal itu utuh terjemahannya. Itu terjemahkan seperti itu, tapi pemahamannya begini. Jadi anak yang sah menurut konsep hukum Barat ya, yang dipakai di sebagian warga negara kita yang bukan Islam atau non-Muslim, itu adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Itu sudah nggak dilakukan lagi. Atau anak yang atau dibesarkan di situ ya. Dibesarkan itu berarti anak itu bisa jadi lahir sebelum seorang laki-laki dan perempuan itu menikah. Tetapi setelah menikah, itu ada pengakuan dari ayahnya atau ibunya bahwa anak itu adalah anak bersama, anak yang dilahirkan hubungan mereka sebelum menikah. Sehingga apa? Setelah menikah, mereka membesarkan anak itu, maka anak itu juga berkedudukan sebagai anak yang sah. Ini dalam konsep hukum Barat atau sebagian hukum yang berlaku di negara kita yang bisa jadi yang itu banyak dianut oleh non-Muslim. Nah ini. Kalau Muslim, kalau Islam jelas konsepnya. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti kedudukan dalam waris pun akan berbeda. Namun demikian, status anak yang sah yang benar-benar lahir di dalam perkawinan yang sah
itu statusnya atau stratanya tetap lebih tinggi dibanding dengan anak yang diakui setelah suami orang tuanya yang semula bergaul sebelum menikah, kemudian mereka apa? Kemudian mereka menikah dan mengakui anaknya sebagai anak yang sah. Nah, ini tentang pengertian anak yang sah. Nah, kemudian dalam pandangan ahli hukum nih, dalam pandangan ahli hukum yang kita ambil dari Yusuf Qaradawi yang baru saja almarhum, adalah ahli Mesir, ahli fikih Mesir, menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya. Artinya apa ini dari Yusuf Qaradawi ini? Kalau seorang suami sudah mempunyai istri dan ternyata mempunyai pasangan ya, istri dan dinikahinya, dan lahirlah ini dalam arti secara umumnya adalah dinikahi secara ijab qabul, pernikahan sesuai syariat. Maka apa? Tidak bisa dibantah lagi kalau perempuan sudah diajak tidur di tempat tidur seorang laki-laki dan ditempatkan di tempat yang permanen, kemudian juga lahirlah anak di tempat itu, maka itu tidak bisa disangsikan lagi, itulah anak yang sah. Nah, ini dikasihkan lagi oleh kalau si Hilman Hadikusuma ini adalah salah seorang ahli hukum adat di negara kita, di Indonesia. Dia lebih mendetilkan lagi. Yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi ini merespon kepercayaannya, merespon agama selain non-Islam. Jadi selama pernikahan sudah diyakini sesuai dengan agama baik Islam, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, maka apa? Sepanjang pernikahan sudah disahkan menurut agama, maka anaknya menjadi sah. Nah, jadi tetap ini pandangan dari hukum ahli hukum adat, tapi merespon agama. Kemudian yang ketiga ini adalah ahli hukum perdata, Sutoyo Prawiro Hamijoyo ini. Seorang anak adalah sah jika lahir dalam satu perkawinan yang sah atau karena ada perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan, maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya. Ini mungkin mempertegas dari pengertian anak sah itu. Jadi kemudian kita lihat sekarang apa syarat-syarat. Ada 4 syarat nasab anak sah menurut Islam. Nah ini ada 4 syarat. Nah, kehamilan dari seorang istri bukan hal yang mustahil. Artinya normal dan wajar untuk hamil. Wajar untuk hamil. Karena definisi ini bisa muncul ya. Jadi 4 syarat nasab anak sah menurut Islam ya. Kehamilan dari ini adalah dari perkawinan yang sah. Kemudian normal artinya bisa jadi meskipun dalam perkawinan setelah nikah baru lahir anak, tapi wajar. Artinya usia kandungan itu wajar menurut hitung-hitungan wajar layaknya orang hamil. Nah ini. Kemudian yang kedua, tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya 6 bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Ini sedikit-sedikitnya. Jadi bisa dikatakan bayi itu bisa diharapkan normal kelahirannya dan memang banyak yang terjadi adalah setelah usia 6 bulan atau 7 bulan. Maka tenggang waktu itulah yang memang pantas dikatakan orang itu mempunyai anak yang sah, lahir wajar setelah perkawinan. Kemudian ini yang ketiga adalah anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Nah ini yang barangkali kalau dalam ranah perdebatan hasil ijtihad para ahli hukum Islam, para fuqaha, ini yang ketiga ini masih khilafiyah, ini masih banyak diperdebatkan. Nah, dan yang terakhir adalah suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an. Jadi suami mengakui, suami tidak keberatan, suami tidak menolak kehadiran anak, tidak diingkari adanya anak itu. Nah, ini barangkali yang ketiga, yang keempat ini adalah termasuk salah satu barangkali teori penentuan nasab yang salah satu dari fuqaha kontemporer, Ali Hasan siapa itu saya agak lupa namanya, bahwa salah satu dikatakan anak itu bisa sah adalah dengan teori al-iqrar, pengakuan
Nah, kalau mengingkari itu melaknat, menolak. Nah, ini bagaimana yang apa? Sebagaimana yang digambarkan dalam surat An-Nur ayat yang ke 6 sampai ke 9, ayat ke-4 sampai ke-9 kalau nggak salah itu ya. Terkait dengan ada sumpah lian, ada seorang ayat itu menyebutkan bahwa apabila ada seorang suami menuduh istrinya telah berbuat zina dan hamil tanpa dibuktikan dengan 4 orang saksi, maka dia harus bersumpah 4 kali. Nah, kalau di An-Nur itu. Sumpahnya menuduh istrinya adalah telah zina, bahwa demi Allah, anak yang dalam Rasul adalah bukan dari anak saya. 4 kali. Yang kelimanya, kalau saya salah maka Allah akan murka. Nah, ini barangkali itu di ayat yang An-Nur. Nah, tapi itu juga dibalas oleh istrinya. Sumpah lian itu. Istrinya pun bersumpah 4 kali. Demi Allah, saya adalah tidak berzina. Seperti itu. Di sumpah kelima, kalau saya yang salah maka Allah akan marah, akan murka pada saya. Allah. Nah, ini kalau ada balasan seperti itu, maka nanti itu adalah terkait dengan tidak diakui oleh seorang ayah. Sehingga kalau demikian, maka anak itu kalaupun lahir dalam perkawinan, ayahnya mengingkari, maka anak itu tidak bisa dikatakan anak sah dari seorang ayah. Ini barangkali kriteria anak yang sah. Barangkali itu. Tapi kalau 4 syarat nasab anak sah menurut Islam ini, barangkali yang tidak debatable atau memang sudah dipahami tidak ada berdebat lagi 1, 2, dan 4. Ini adalah rumusan ini juga pendapat dari ahli hukum Islam saja seperti itu, sehingga sampai hari ini pun tentu hal-hal itu masih bisa dimungkinkan. 1, 2, dan 4 ini sudah dianggap itu ya yang paling memang mendekati terhadap rumusan hukum Islam yang diyakini sampai hari ini. Ini terkait dengan 4 syarat nasab anak sah menurut Islam. Sekarang bahasan kita tentang anak zina ya. Anak zina ini merupakan anak luar kawin dalam pengertian yang luas. Anak tidak sah. Jadi anak zina ini boleh dikatakan disebut anak tidak sah. Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian yang luas. Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan lain dalam hukum. Jadi ini jadi ini betul-betul sebenarnya ini sebutan saja si anak dari hasil perbuatan orang tuanya. Cuman dalam konsep Islam ini lebih manusiawi dibanding konsep hukum perdata atau konsep hukum. Kenapa? Dalam konsep hukum perdata Barat tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya. Jadi anak itu bisa saja tidak diakui oleh baik ayah atau ibunya. Kalau meskipun ibunya yang melahirkan, dia nggak mau ngakuin itu sah-sah saja menurut hukum. Apalagi bapaknya yang tidak melahirkan, dia cuma menaruh bibit pada seorang wanita, dia boleh mengingkari meskipun dia tahu itu adalah perbuatannya. Kalau diingkari maka dia itu nggak bisa mendapatkan apa-apa dari orang tua biologisnya. Sehingga secara hukum seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan itu tidak akan memiliki ayah maupun ibu, dan oleh karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya. Itu kalau menurut hukum perdata. Jadi dua-duanya orang tua yang terlibat dalam kelahiran anak itu sama-sama bisa menolak. Nah, berbeda halnya dengan Islam nanti yang akan kita lihat. Nah, dalam konteks dalam konteks hukum Barat masih ini, anak zina hanya mempunyai hak sebatas untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasar kemampuan orang tua biologisnya, setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah. Ini setelah kedua orang tuanya mengakui tentu saja. Jadi kalau anak dari hasil zina itu, kalau orang tua yang mengakui, anaknya juga cuman mendapatkan nafkah hidup saja, itu seperlunya saja. Seperlunya dalam pandangan orang tua yang melahirkan, baik ayah atau ibunya. Sehingga ini termasuk anak yang telantar dalam konteks kalau kita dalam konteks secara umum, barangkali anak telantar itu karena hasil dari itu yang memang sengaja dibuang. Nah, berbeda dengan Islam. Nah, ini kalau Islam ini adalah disamakan dengan anak luar kawin. Artinya apa? Kedua anak luar kawin harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya sebatas pada perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.
tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal bahwa perbuatan zina itu adalah merupakan sebuah dosa yang besar. Jadi zina sudah paham itu dosa besar. Tapi menyangkut anak yang dilahirkan itu adalah tidak sepantasnya dia juga harus menanggung dosa dari perbuatan orang tua yang telah melakukannya itu. Karena itu setiap anak kalau boleh milih tentunya dia tidak mau dilahirkan oleh orang tua yang memang berzina. Nah ini barangkali, ini makanya apa? Makanya dalam Islam kedudukannya itu, kalau menurut jumhur itu jelas sekali. Anak dari hasil zina atau luar kawin tidak dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya. Jadi nasabnya kemana? Nasabnya ya ke ibunya. Kalau ayah biologisnya tidak bisa. Tapi ini yang paling hebat, yang paling barangkali bisa menjadi renungan kita. Ibnu Taimiyah menegaskan salah satu mujtahid kita yang salah satu concern di bidang hukum keluarga, menegaskan bahwa meskipun ketentuan tersebut sudah merupakan hukum yang tidak mungkin diubah atau diperlunak pengertiannya sesuai jumhur tadi, namun bukan berarti bahwa seorang laki-laki yang nyata-nyata adalah ayah biologis dari si anak bisa dengan mudah menelantarkan begitu saja anak yang berasal dari benihnya. Secara moral dan kemanusiaan, tetap saja si ayah itu memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan si anak. Karena penelantaran seorang manusia dalam suatu penderitaan itu kan juga merupakan dosa menurut pandangan agama. Ini penegasan renungan yang perlu dijadikan pemikiran bagi kita yang barangkali penerus untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, sehingga jangan sampai kita kita ini nanti termasuk menelantarkan anak-anak itu. Dan kenapa sekarang ini begitu orang banyak mengetahui anak itu hasil dari luar nikah, luar apa? Karena apa? Kita ini sekarang ini sudah berada di zaman yang betul-betul informasinya transparan sekali, termasuk ranah kalau dulu kan masih ada keterbatasan dalam menyangkut berita-berita tentang keluarga. Nah, sekarang yang baik-baik saja mengenai masalah tempat tidur jarang diungkap. Kalau sekarang karena banyak infotainment, banyak media, baik media resmi atau media sosial yang tidak resmi, bahkan ada konten-konten YouTube misalnya yang membuat konten-konten tentang keluarga tertentu, misalnya sampai pada lahir anak pun di luar nikah malah menjadi kebanggaan. Nah, itu barangkali karena perubahan. Padahal Islam menganjurkan sebisa mungkin kita ini adalah bisa menutup aib orang lain yang sama muslim. Maka dalam konteks nasab, konteks hukum anak, ini seharusnya kalau kita kembalikan kepada asalnya adalah jangan sampai kita mensiarkan atau mengungkap aib seseorang, termasuk barangkali anak itu hasil hubungan zina atau kan anak nggak tahu. Nah, sekarang kan kadang-kadang, wah itu kan bahaya, apalagi orang lain yang nah, ini barangkali yang menjadikan kita ini harus peduli. Nah, kalau kita kembalikan ke situ, maka maka ini adalah menjadi bahan, jadi kewajiban kita untuk itu. Nah, karena itu anak hasil zina, nah, ini adalah karena si Ibnu Taimiyah juga menyebut tentang hubungan biologis, maka itulah yang tepat dalam dalam bagian anak zina itu adalah anak luar kawin sama dengan anak biologis. Nah, ini sehingga kalau itu anak di luar nikah, maka nasabnya juga dengan ibunya, sehingga kedudukannya karena dinasabkan dengan ibunya, maka dia menjadi ahli waris dari ibunya atau keluarga ibunya. Misalnya ibunya udah meninggal, kemudian neneknya masih hidup, sehingga ketika neneknya meninggal karena nggak ada yang lain misalnya, maka anak itu juga menjadi ahli waris dari neneknya. Nah, anak biologis hanya mendapat hak nafkah dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya dari ayah biologisnya. Nah, Islam kalau kita kembalikan kepada Ibnu Taimiyah tadi, Islam menghendaki atau hendaknya kalau itu ayah biologis mengakui sebagai anaknya, maka dia punya kewajiban moral. Nah, solusi misalnya ayah biologisnya memang baik, mengakui dan tidak punya nasab dengannya, maka solusi hukumnya karena antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya tidak ada hak waris, maka Maka solusi hukumnya kalau orang ayah biologis mau memberikan sesuatu kepada anaknya adalah bisa dengan memberikan pemberian dalam bentuk hibah yang bisa dimaknai merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua kepada anak yang lahir dari benihnya. Ini barangkali solusi yang bisa diberikan terhadap orang tua atau ayah biologis
yang ingin bertanggung jawab terhadap anaknya. Sehingga kalau kita kembalikan pada konsep Islam adalah memang betul, nggak mungkin ibu itu seorang anak itu lahir dari dua ibu, maksud saya ya, dari dua ibu. Sehingga kalau ada konsep pengakuan status anak biologis itu seharusnya datang dari laki-laki, dari ayah yang membuahi itu. Sehingga akan aneh kalau ada seorang ibu sebagaimana konsep hukum Barat tidak ngakui anak yang dilahirkannya adalah anak biologisnya. Ini ada sesuatu yang Islam lebih manusiawi, lebih mengangkat derajat anak itu, sehingga sehingga disinilah perbedaan satunya. Meskipun secara hukum waris anak itu sama, tidak akan mempunyai sandaran kepada orang tua biologisnya. Tapi kalau dalam Islam adalah mempunyai nasab dengan ibunya. Jadi secara hak waris anak mempunyai hubungan kewarisan dengan ibu yang melahirkannya. Barangkali itu sebagai pengantar meeting malam ini, dan kalaupun mungkin akan ada dialog atau tanya jawab, itulah bagian dari bahan yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa sekarang ini dan barangkali kita banyak menemukan informasi-informasi tentang hasil anak dari hasil hubungan di luar nikah, dan orang tuanya nggak bertanggung jawab, ada juga yang bertanggung jawab. Kemudian karena untuk melindungi keberadaan anak, juga ada yang akhirnya setelah ketahuan pasangan seorang laki-laki dan perempuan sudah terlanjur menikah, perempuannya dari hasil hubungan mereka terlalu dekat, maka dalam kompilasi memberikan solusi, ada solusi bahwa wanita hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Ini dalam kompilasi Islam yang ada di negara kita. Sedangkan dalam fikih itu ada masih berbagai pendapat. Nah, barangkali itu para Bapak Ibu peserta meeting malam hari ini, apa yang bisa saya tawarkan sebagai bahan barangkali diskusi kajian malam hari ini. Saya sengaja tidak tampilkan ayat-ayat secara dalam PPT saya, tapi intinya kalau anak di luar nikah itu barangkali banyak kita Bapak temukan di ayat-ayat Al-Quran yang terutama surat An-Nur. Ayat-ayat yang lainnya juga ada. Barangkali itu saya sengaja tidak akan sampaikan tentang jenis-jenis anak di mata hukum yang lainnya. Mudah-mudahan saya akan fokus pada dua jenis anak sah dan anak di luar nikah atau yang disebut dengan anak biologis ini saja. Barangkali itu sebagai pengantarnya, saya kembalikan kepada host Om Anas, monggo silahkan. Ya, terima kasih Bapak Sarnoto. Jazakallah khairan katsiro atas paparannya dengan tema anak biologis di dalam hukum waris Islam. Insya Allah pada hari ini memang tema kita sesuai dengan judul yang sudah disiarkan, tetapi kita akan diskusi mungkin bisa terbuka ya Mas ya? Ya Pak Sarnoto ya? Ya, silakan langsung saja yang mungkin ada mau bertanya atau punya saran atau pendapat dan lainnya, baik sesuai dengan tema maupun yang di luar tema. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi. Karena tema kita ini adalah bincang waris, tapi dengan ada tema-tema tertentu yang kita tampilkan. Silakan. Kalau ada permasalahan atau ada hal-hal lainnya yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Triani Wahyu ya. Ya, baik, silakan Ibu. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan tapi mungkin terlewat oleh saya. Mau bertanya untuk ini status sekarang kan juga banyak ya terjadi ya. Orang sudah hamil kemudian dinikahkan tetapi bukan dengan orang yang menghamili. Jadi dinikahkan dengan orang lain untuk menutupi aib. Nah, itu status ini gimana Pak? Status nasabnya gimana? Kemana? Itu saja Ibu.
Inji. Baik, terima kasih Ibu Agus Triani atas pertanyaannya. Silakan Bapak Sanoto. Mau langsung dijawab satu-satu ya, biar efektif ya, nggak apa-apa ya. Langsung aja ya. Baik, Ibu, jadi ada wanita hamil, tapi dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Terus bagaimana status anaknya? Dari perbuatan menikahkan seorang wanita dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, itu sudah merupakan pelanggaran syariat. Sudah dikatakan pelanggaran syariat. Jadi kalau kita kembalikan dengan rumusan ulama-ulama kita, ijma ulama kita yang dituangkan dalam kompilasi hukum Islam itu, pasal 53 kalau tidak salah, itu wanita hamil itu hanya boleh dinikahkan atau dapat, kalau boleh kan berarti bisa dan tidak. Bisa dan tidak. Bisa dinikahkan, bisa tidak. Nah, boleh dinikahkan laki-laki yang menghamilinya, tidak boleh dengan laki-laki lain. Apalagi tujuannya hanya untuk menutup malu itu. Menutup aib itu. Nah, dalam konteks seperti itu, kalau itu banyak terjadi, ada ulama fuqaha dari mazhab Syafi'i atau Maliki kalau nggak salah, itu nanti kalau sudah lahir anak, itu harus ada ijab qabul baru. Dan setelah dinikahi, itu tidak boleh digauli. Nah, ini dalam konteks ini, dalam konteks seperti ini, dalam kehidupan kita kali ini, apa tahan kira-kira seorang laki-laki dan perempuan yang dinikahkan, bahkan dinyatakan sah, apalagi ijab qabul itu ada penghulunya, ada apanya. Nah ini. Maka maka itu dari sisi awalnya sudah tidak betul. Tapi berbeda dengan yang rumusan yang diberikan solusi oleh kompilasi, anak laki-laki yang boleh dinikahkan dengan wanita yang hamil adalah laki-laki yang menghamili. Kalau dia tidak mau bagaimana? Ya nggak usah dinikahkan. Itu yang nggak usah dinikahkan itu resiko, itu sebagai efek dari ini, nggak boleh orang lain menjadi tumbal gitu loh. Itu hukumannya dia dan perbuatan dosa itu dia rasakan di dunianya. Tapi kalau laki-lakinya kebetulan mengakui dan dia berniat tanggung jawab, nah di sini barangkali bisa menjadikan perkawinan itu hukumnya bisa menjadi wajib. Nah, karena kan kalau kitab syariah itu kan wajib, sunnah, mubah, haram, makruh gitu kan. Asalnya hukum nikah kan sunnah. Tapi karena ada laki-laki yang bertanggung jawab dan dia memang yang menggauli perempuan itu hamil. Kemudian apa? Kemudian dia mau tanggung jawab mau nikah. Bisa jadi ini kalau dalam konteks keyakinan fikih menjadi wajib menikahinya itu. Apalagi dia mau tanggung jawab. Nah ini. Lalu bagaimana dengan zina? Urusan zinanya adalah urusan hukum yang lain. Nah, kalau kita kembalikan ke ke An-Nur ya mestinya dia dirajam. Tapi kita kan nggak berlaku di kita. Nah, dan konsep zina pun dalam Islam dan perdata itu berbeda dalam kajian yang ada. Lalu status anaknya bagaimana? Kalau seperti itu, kalau ternyata udah anak itu, kalau nyata-nyata tahu seperti itu, nyata-nyata seperti itu, maka anak itu tapi tidak bisa dinasabkan ke ayahnya. Beda dengan kalau yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya itu. Karena tidak yang menghamilinya, kalau jelas ketahuan seperti itu, maka dia tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang dinikahkan dengan ibunya itu. Ini tidak bisa. Kalau memang nyata-nyata seperti itu. Sehingga tidak ada hak warisnya juga. Sehingga perkawinan itu tidak dibenarkan. Dan dia harus ijab qabul baru setelah perempuan itu melahirkan. Nah, itu kalau dalam rumusan yang diberikan solusi kompilasi itu tidak perlu ijab qabul baru. Nah, ini barangkali Ibu itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari. Baik, terima kasih. Bu Agus? Cukup, Bu? Ya, terima kasih. Soalnya saya melihat itu yang undang-undang perkawinannya, undang-undang perkawinan itu dari kalimatnya mengandung agak ambigu menurut saya, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau dari perkawinan yang sah, kurang lebih begitu ya.
Nah, kata atau ini membawa pengertian, kalau yang saya pahami, saya pernah diskusi sama teman juga, anak yang lahir dalam pernikahan yang sah itu di sana tidak selalu bermakna bahwa anak itu adalah dari, karena bukan dan dari perkawinan yang sah, tetapi atau. Jadi bisa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah meskipun itu mungkin bukan anak biologis, atau anak yang lahir kalau dari perkawinan yang sah itu berarti anak biologis dan memang sah gitu. Gimana Pak? Baik, Ibu. Memang menarik diskusi tentang ini. Menarik ini, nggak ada habis-habisnya ini. Tapi kalau kita kembalikan, apalagi status nasab, dan memang jelas seperti itu, kalau memang ketahuan dari awal dia bukan yang menghamili, itu kan sudah terang-terangan dari awal. Dia cuma mau menutup atau menjaga kehormatan atau menutup malu bagi wanita itu, karena dia juga barangkali punya kepentingan lain. Kalau di adat yang pernah saya tahu di Makassar ya, maaf kalau ada orang Makassar yang ikut di Bugis, itu ada pernikahan pasambuk siri. Pasambuk siri menutup malu, salah satunya ada seperti itu Ibu. Jadi ada wanita hamil, ada orang yang mau menikahi menutup malu, itu boleh. Tapi dengan catatan menurut adat itu setelah itu anak lahir harus diceraikan malahan, tidak boleh diterusin. Nah ini kan itu beresiko juga. Nanti kalau ternyata setelah dia nikah ternyata cinta betul, bagaimana? Itu dalam pasambuk siri, kalau dalam konteks, kalau saya salah memahaminya barangkali mohon diluruskan nanti kalau ada yang paham ya. Salah satu yang saya dapatkan seperti itu. Nah itu kan bisa jadi masalah hukum baru. Nah jadi memang jadi kalau kita bikin rumusan itu seolah-olah ya memberi peluang kalau orang tua itu sudah nikah, apapun anak yang dikandung oleh itu asalnya dari mana, selama ayahnya itu lahir setelah pernikahan dengan siapapun, maka anak dipandang sah. Nah, itu barangkali perlu perlu kecermatan ini. Nah, kalau dari awal sudah ketahuan seperti itu, yang nggak bisa ditutup, mestinya tidak bisa dipahami, tidak bisa dinyatakan seperti itu, kecuali memang dari awal nggak tahu. Memang tidak diketahui. Nah, ini beda halnya. Nah, kalau sudah dari awal tahu, harusnya statusnya jelas dong. Dan kalau mau kita kembali ke pemahaman fikih dari syariat, dia boleh menikahi atau dinikahkan dengan laki-laki yang bukan yang menghamili, tapi dia tidak boleh menggauli selama wanita itu belum melahirkan. Dan ketika melahirkan pun ada ijab qabul baru supaya sah nikahnya. Beda dengan kalau laki-laki itu adalah laki-laki yang memang menghamili. Nah, ini barangkali itu yang perlu kita pahamkan. Kadang-kadang memang bahasa itu diolah sehingga mencari celah, sehingga lalu bagaimana ya ketika menikah hamil, lalu seminggu atau bahkan 3 hari kemudian lahir itu anak. Nah, kalau kita kembalikan pada rumusan tadi kan sekurang-kurangnya 6 bulan. Ini baru seminggu atau 2 hari setelah akan nikah terjadi brojol itu si anak sah nggak begitu? Kalau kita kembalikan rumus dasar itu adalah ke undang-undang perkawinan, kemudian kita kaitkan dengan kompilasi hukum Islam yang apalagi laki-laki yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamili, itu bisa saja secara hukum dirunut seperti itu, akhirnya alur kesimpulannya, konklusinya bahwa dihukumkan menjadi anak yang sah. Tapi kalau memang 2 hari setelah melahirkan dan itu bukan laki-laki yang menghamili, kan tambah jelas itu, sudah jelas kedudukannya itu. Jadi dia cuma menutup malu, bukan mau menentukan nasab. Jadi nasab nggak bisa direkayasa, intinya kan begitu. Barangkali itu yang saya sampaikan. Nasab nggak bisa direkayasa gitu ya. Barangkali itu Ibu ya. Oke, baik Pak. Gimana Ibu? Ya, baik. Ya, ini lebih sebenarnya saya juga mau bercerita. Ini ada kasus terjadi bahwa seseorang disuruh menikahi seorang perempuan, tidak tahu bahwa kondisi perempuan itu bagaimana. Kemudian setelah mereka menikah, si suami itu baru tahu bahwa si istri ini ternyata sudah hamil. Kemudian mau diceraikan, tapi tidak diperbolehkan oleh orang yang menasihati dengan alasan menutup aib. Nah, itu jadi akhirnya masalahnya menjadi panjang
sehingga anak itu lahir dalam keadaan orang tuanya itu masih dalam keadaan dalam ikatan perkawinan, tetapi ayahnya bukan ayah biologis gitu. Itu ayah biologis saja bukan kalau begitu ya. Karena memang dia nggak menanam benihnya ke perempuan itu, cuma dia apalagi dia jaganya. Nah ini, nah kalau seperti itu sebenarnya ada solusi kok, ada solusi. Ada kan misalnya kalau dalam konsep konsep fikih itu fasakh. Kalau dalam konsep hukum Indonesia itu pembatalan nikah. Kita dibatalin bisa karena ada unsur kebohongan. Ada unsur kebohongan. Tapi kita kan lebih familiar dengan perceraian. Iya betul. Lebih familiar dengan perceraian. Kalau cerai itu karena ada di pengadilan itu ada produknya akta cerai, sehingga statusnya jelas ada janda dudanya. Tapi kalau pembatalan perkawinan nggak terbit akta cerai, cuma ada putusan yang menyatakan batal demi hukum karena ada unsur batal karena apa? Ada unsur kebohongan ketika terjadi pernikahan. Itu ada solusinya. Nah, kalaupun mau dengan jalan cerai, boleh-boleh saja dengan alasan dia berselisih, dia tidak terima, dibohongi sehingga rumah tangganya nggak tentrem, itu boleh menggunakan pasal bahwa terjadi perselisihan dan pertengahan terus-menerus karena dari dia mengetahui kalau ternyata wanitanya sudah hamil dan dia tidak tahu, itu boleh. Sehingga kalau pakai alasan perceraian juga boleh. Kalaupun ada orang yang menasihati jangan bercerai untuk aib hidup, kan yang menjalani siapa? Tergantung hatinya kan, itu sah-sah saja itu. Makanya apa? Itulah di negara kita itu baik perkawinan mau perceraian itu kalau bisa memang legal, itu adalah perlindungan. Bahkan kalaupun mau dilengkapi dalam fikih Indonesia barangkali, kalau di fikih-fikih yang lain, di fikih secara umum kan syarat rukun nikah itu cuma ada hijab, qabul, mempelai laki-laki, perempuan, kemudian ada walinya, ada 2 saksi. Nah, kalau perlu rukunnya itu dicatatkan, termasuk perceraian juga begitu, biar jelas kedudukannya. Kalau fikih kan orang mengatakan cerai, itu suami mengatakan cerai kan sudah cerai, tapi apa buktinya? Dan cerainya kan nggak jelas. Kalau laki-laki mau menceraikan istrinya, banyak kewajiban yang dilakukan, apalagi istrinya nggak ada masalah, nggak salah misalnya. Ada surat Al-Baqarah itu secara tertib bagaimana sudah menceraikan istrinya, kewajibannya banyak itu. Bagaimana terhadap anaknya juga. Ya. Apalagi anaknya anak yang sah. Kewajibannya kan itu beda dengan anak biologis. Anak biologis itu derajatnya sama dengan anak zina sebenarnya itu gitu. Ya ini. Nah, maka apa? Itu barangkali Ibu yang perlu tantangan kita memang orang yang sedikit paham tentang itu untuk berikan penjelasan kepada lingkungan kita. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau mencari solusi itu kembali ke orangnya itu. Kalau dia nggak nyaman, bisa saja pakai alasan berselisih, bertengkar karena memang merasa dibohongi dan nggak tentram. Bisa saja itu. Nah, itu barangkali kalau kita kembalikan ke seperti itu. Jadi orang yang menjadi penasihatnya pun karena dia nggak menjalani barangkali karena kasihan. Nah, kalau hukum itu bicara kasihan ya kasihan, tapi kan namanya ada unsur kebohongan yang sudah terbuka, setelah itu baru tahu bisa menjadikan masalah, itu menjadi alasan bisa dibenarkan kalau memang dia bisa menunjukkan adanya hal-hal yang seperti itu. Itu barangkali. Baik, terima kasih. Baik, cukup ya Bu Agus ya. Siap. Ya, baik. Pak Sanoto, ini ada saya bacakan chat ya, chat ada yang bertanya ini. Dari Pak Ari. Pak Ari ya. Pertanyaannya, bagaimana hukum perkawinan jika ternyata wali nikahnya bukan orang tua kandung, sedangkan baru tahu itu bukan ayahnya setelah memiliki anak. Nah, itu bagaimana? Kedudukan nikahnya dan kedudukan anaknya mungkin ya, itu kali ya. Ya, silakan Pak Sanoto. Yang menjadi wali nikah ternyata bukan orang tua kandung. Itu berarti termasuk kategori pernikahan yang ragu-ragu tentang keabsahannya. Tapi ragu-ragunya bukan karena dia sengaja, karena memang tidak tahu betul itu ya, dengan dasarnya tidak tahu. Ternyata yang menikahkan ayah kandungnya misalnya ayah angkatnya atau ayah tirinya bahkan ya, ayah tirinya misalnya. Nah, ya. Kalau seperti itu, kalau ternyata wali nikah itu harus wali nasab itu ayah kandung. Kalau ayah kandungnya nggak ada, udah meninggal, kalau kakeknya masih ada, kakek. Nah, kalau kakeknya nggak ada, ayahnya nggak ada, kalau punya saudara laki-laki, baru saudara laki-laki yang dewasa. Kalau nggak ada, baru jatuh ke paman. Paman dari ayah ya.
paman dari ayah. Nah, ini ternyata bukan wali nikah yang berhak yang menikahkan dan tahunya setelah punya anak. Maka kalau seperti itu tentu tentu selama dia bukan kesalahan yang disengaja dan tidak dituntut tentang keberadaan, tidak tahu betul bahwa itu bukan wali nasabnya, maka itu tidak dikatakan tidak dikatakan itu tidak sah. Tapi ada yang mengatakan ulama fikih dan karena dia ragu-ragu dan kompilasi juga memberikan solusi bahwa kalau ada ragu-ragu seperti dan wali nikahnya ternyata baru diketahui, wali nasabnya ada, ayahnya ada, dan dia baru tahu anaknya nikah, maka bisa jadi diulangi, di nikah, pembaruan nikah. Jadi dinikahkan dengan wali yang memang berhak. Lalu status anaknya bagaimana? Status anak yang lahir. Nah ini, status anak yang lahir, kalau seperti itu, karena itu bukan kesalahan yang disengaja, meskipun ada pembaruan nikah, apalagi itu suami istri sudah memang demikian rupa tidak ada masalah selama pernikahan, cuma ketahuan di belakang hari wali nasab walinya bukan ayah kandungnya, maka status anaknya juga tidak merubah kepada status anak. Jadi meskipun ada pembaruan nikah, tidak berlaku surut. Terkait tadi tidak berlaku surut ya. Itu. Bahkan ini kalau dalam konteks dalam konteks tadi ada jenis-jenis anak di mata hukum ini kalau dalam anak yang sumbang, tadi salah satunya kan anak sumbang itu anak yang lahir dari dari hubungan sedarah. Hubungan sedarah itu termasuk anak sumbang itu. Contohnya kakak beradik, dia itu bergaul, hubungan intim misalnya. Kemudian sampai dinikahkan bahkan, sampai dinikahkan. Nah ini anak yang lahir bagaimana? Dan mereka tahu kakak beradik itu misalnya. Itu harus dibatalkan, batal pernikahannya itu. Status anaknya bagaimana itu? Nah, itu anaknya tidak merubah nasab anak ke ayah dan ibunya. Nah, apalagi tadi dalam perkawinan yang cuma sedikit ada kesalahan, ada ketidakpahaman, barang tidak ada yang meluruskan waktu itu dan memang sengaja ditutupi wali nikahnya, ayah kandungnya bukan dia, tapi dia ngaku sebagai wali nikahnya yang sah. Maka solusinya seperti itu. Kalau mau sebaiknya dilakukan pembaruan nikah, tajdid nikah. Status anaknya tidak akan merubah tentang keabsahan anaknya. Itu cuma diperbarui saja. Nah, kalaupun mungkin diam-diam ayah kandungnya itu ya sudah tadizo meskipun dulu bukan wali nasabnya saya, sudah saya anggap dia terwakili, itu persoalannya lebih baik lagi. Artinya kan dia secara tidak langsung dia sudah menyerahkan kepada orang lain, cuman penyerahan itu dia secara formal. Secara sikap di situ barangkali dipahaminya begitu barangkali. Itu terkait dengan kedudukan pernikahan dengan wali nasab yang bukan ayah kandungnya dan diketahui baru setelah punya anak misalnya. Barangkali itu statusnya yang saya sampaikan. Ya. Baik Pak Ari, cukup Pak Ari atau ada tambahan Pak Ari? Jadi kalau tanpa kesengajaan tetap posisi nasab dinasabkan ke orang tuanya ya Pak ya? Ya. Iya, terima kasih Pak. Untuk meyakini bisa diulang gitu ya. Akad nikahnya berarti ya? Iya. Oh ya. Baik. Oke Pak Ari, itu jawaban dari Arsum Pak Saroto. Berikut ada lagi Pak Saroto, satu lagi pertanyaan ini di chat. Saya bacakan sebentar. Dari Ibu Emir ya. Ibu Amir. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Jika anak dilahirkan sebelum nikah sah dan orang tuanya mengaku nikah siri sebelum anak lahir, namun saat akad nikah yang menikahkan adalah wali hakim, lalu mengajukan isbat nikah. Apakah peristiwa semacam ini secara syariat boleh disahkan sebagai anak sah dalam perkawinan agama maupun negara? Jelas Pak Sanoto pertanyaannya? Itu kasus yang disampaikan Ibu Amir ya? Ya, Bu Amir. Itu banyak terjadi realita banyak terjadi itu. Jadi ngaku anak yang lahir itu dari hasil nikah siri. Nah, hasil nikah siri dari sebelum nikah dicatatkan di KUA, dia udah nikah siri, kemudian lahir anak. Nah ini, kalau memang betul-betul syarat rukun nikahnya terpenuhi, wali nikahnya adalah wali nasab. Kalau nggak ada wali nasabnya,
dalam konteks kalau tadi nanti konteks wali hakim nanti akan saya jelaskan sendiri ya. Kalau wali nikah dan wali yang berhak wali nasab adalah kemudian sesuai syarat rukunnya, jika kebunnya terjadi, ada mas kawin dan sebagainya, maka anak itu kalau dimintakan pengesahan nikah itu akan dipandang sebagai anak yang sah, sehingga dia secara waris juga menjadi ahli waris kalau meninggal, saling mewarisi antara anak dengan ibunya itu. Nah ini. Namun kalau ternyata dia itu adalah mengaku dengan wali hakim, nah kriteria wali hakim ini yang perlu kita pahami. Konteks wali hakim dalam hadisnya adalah as-sultan, raja, penguasa. Nah, atau orang yang dipercaya penguasa. Kalau zaman dulu barangkali ya gubernurnya atau perdana menterinya atau siapalah itu pejabat. Nah, kalau di Indonesia ini wali hakim yang direpresentasikan sebagai wali hakim negara kita adalah Kementerian Agama, kemudian di bawahnya adalah Kepala Kantor Urusan Agama. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, wali hakim itu satu adalah Kepala Kantor Urusan Agama. Di Indonesia tidak ada Kepala Kantor Urusan Agama yang perempuan. Semuanya laki-laki. Karena dia punya tugas wali hakim. Dia akan menggantikan wali nikah manakala ada seorang wanita yang memang tidak mempunyai wali nikah. Misalnya wali nikahnya sudah meninggal, nggak ada wali nasabnya yang berhak, atau wali nikahnya jauh sekali nggak bisa dihubungi atau hilang, itu baru wali hakim. Atau wali nikahnya menolak untuk menikahkan anaknya karena tidak sesuai dengan pilihan jodohnya misalnya. Itu bisa anak itu minta dinikahkan dengan wali hakim. Nah, tapi kalau wali nikahnya itu ada, kemudian atau tiba-tiba dia nunjuk wali hakim sembarangan, orang yang tidak termasuk dalam kedudukan sebagai ulil amri dalam arti Kementerian Agama, Kepala Kantor Agama, maka wali hakim yang disebut sudah siapa? Kami malah balik bertanya, wali hakim terhadap pernikahan siri itu siapa? Ini yang perlu yang dipandang wali hakim itu siapa di situ. Karena dalam kajian-kajian fikih, wali nikah itu selain wali nasab, ada wali hakim. Betul. Kemudian ada wali tahkim. Nah, wali tahkim itu beda dengan wali hakim. Wali tahkim itu wali yang diminta oleh mempelai, dua mempelai sepakat dengan wali nikahnya ada seseorang yang dipandang dia memang akan sangat terpandang dan sangat bijak dan tahu hukum Islam. Meskipun ada wali nasabnya dan wali nasabnya juga menyetujui, itu wali tahkim, beda dengan wali hakim. Kalau wali hakim itu adalah dari ulil amri. Maka apa? Kalau dalam pernikahan siri ada status wali hakim, ini yang kita pertanyakan kadang-kadang. Sehingga dengan cara-cara seperti itu sudah ketahuan, oh dia nikah siri karena walinya nggak benar tuh. Rumusnya sudah begitu. Sehingga tidak bisa dipandang perkawinannya sah secara agama. Nah, anak yang lahir pun kalau dia dimintakan sebagai anak yang sah, tentunya bertentangan dengan kaidah hukumnya. Sehingga anaknya lebih tepat kalau dinyatakan sebagai anak biologis dalam hal seperti itu, bukan anak yang sah. Sehingga kedudukannya berbeda. Nah, barangkali itu Ibu Amir ya yang dapat saya jelaskan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sarwanto. Bu Amir, gimana, ada tambahan? Kalau sudah jelas, cukup. Jadi cukup berat ya Pak Sarwanto ya mengenai wali hakim ini. Kalau siri tapi ternyata abal-abal atau nggak diakui, bisa nggak sah ya berarti? Iya, dipandang tidak sah itu karena bukan wali yang berhak. Wah, iya. Makanya ini banyak nih grup-grup yang poligami itu. Ya, seperti itu ya. Ya. Baik, ini ilmu yang sangat bermanfaat nih, insya Allah. Baik, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Pak Safurin mungkin? Baik Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, baik, silakan Pak. Bagaimana Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menindaklanjuti pertanyaan Ibu yang pertama ya, yang tadi menikah dengan orang yang hamil tapi bukan menghamilinya. Bagaimana kalau ada seorang yang hamil sebulan atau 2 bulan, itu kan tidak nampak kelihatan perutnya ya. Hanya yang tahu kan si pelaku dengan si perempuan tersebut. Namun ketika suaminya yang melakukan perjalanan tersebut, lakinya tidak mau nikah, tidak mau menikah dengan dia,
perempuan itu dengan yang lain, sedangkan yang lain tidak tahu, Pak. Tadi kan disebutkan yang minimal jalan 6 bulan sejak nikah itu kan diakui ya. Bagaimana kalau sedang lahirnya kan 9 bulan. Kalau dia hamilnya sebulan atau 9,5, itu kan masih kurang, Mbak, waktunya. Nah, saya statusnya kalau yang lahir itu, kan suaminya kan nggak tahu tuh yang baru. Terus anaknya seperti apa itu, Mbak, statusnya, Pak? Dan bagaimana status warisnya dia? Baik, kembali kepada status kawin hamil. Ternyata laki-laki yang menikah itu bukan yang menghamilinya, ya. Betul. Dan dia tidak tahu. Nah, ketika dia diam, tidak mempersoalkan itu dan tidak pernah disiarkan kemana-mana, dia tutup itu istrinya dan dia terima apa adanya. Sebenarnya ini kembali kepada persoalan tadi menutup. Nah, kalau dia tahu dan dia tidak merasa dibohongi, nah, dia sudah ya udah deh, apapun sudah jadi istri saya terima apa adanya, misalnya. Kalau dia sudah seperti itu, apalagi dia sudah terima, ya sudah, dia berarti merasa bahwa itu tidak dipersoalkan, maka tidak ada alasan secara zahir kalau bisa diberikan jas ataupun diberikan bagaimana keabsahannya, itu bisa saja dipandang sah, apalagi tidak dipersoalkan. Nah, ini maka ada kaidah lain dalam rumus untuk menentukan satu hukum gitu. Nahkumu bizawahir wallahu yahkumu bisarair. Itu bukan hadis, itu bukan ayat, tapi itu salah satu redaksi daripada kaidah ulama-ulama fikih dulu, termasuk yang ada di kitab Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i. Salah satunya adalah kami, dan itu adalah di Umar bin Khattab juga sudah dipergunakan. Kami menetapkan status apapun dalam hukum itu adalah berdasarkan data-data real, formal yang ada, yang tampak. Terhadap hal yang tidak tampak adalah Allah yang akan menghukumi. Jadi kalau seperti itu ada yang ditutupi dan orang yang menutupi sudah menerima apa adanya, ya udah, orang lain nggak boleh mendorong supaya itu diungkit-ungkit itu. Nah ini, sehingga kalau sudah menganggap sah, orang itu merasa seperti itu, udah biarkan saja. Yang menjadi masalah sekarang ini kan orang lain yang suka usil, tahu orang itu seperti itu, kemudian dikorek-korek terus, biar detail, nanti jadi bahan publikasi. Sehingga orang itu yang awalnya mungkin sebenarnya nggak kepikiran untuk macam-macam, akhirnya bangkit untuk memang seperti itu. Nah, padahal awalnya tidak persoalkan. Sehingga kalau kembali seperti itu, status anaknya pun secara zahir, apalagi ada rumusan undang-undang perkawinan seperti itu ya bisa dianggap sah. Tapi kalau dari awal sudah tahu tadi bahwa dia hamil, kemudian dia rela, nah itu beda. Dia kan nggak tahu awalnya itu. Dia nggak tahu gitu. Sehingga tidak persoalkan. Kalau akhirnya tahu karena ada yang korek, nah itu persoalannya menjadi lain. Nah ini, kalau dari awal dan kita tahu bahwa hamil, tapi bukan dia yang menghamili, cuma dia mau untuk malu ini. Nah ini yang jelas hukumnya. Kalau tidak tahu, hukum yang tidak tahu orang itu kan tidak kena sanksi, artinya kan begitu. Nah, makanya kembali ke situ, barangkali kalau kita kembalikan pada rumusan-rumusan, kaidah-kaidah atau pasal-pasal terkait dengan bagaimana mekanisme menentukan status seseorang, sehingga hak warisnya pun tentu kalau seperti itu ya tentu secara formal bisa saja hak waris barangkali dilihat dari ini. Kalau sekarang kan ada proses pencatatan, ada akta kelahiran, tentu kan seperti itu. Nah, bahkan kalau ada kesalahan-kesalahan seperti dalam akta kelahiran pun ada perbaikannya. Nah, kalau di belakang hari ada seperti itu, kalau ada pengingkaran seperti itu, pengingkaran terhadap seorang laki-laki terhadap anak yang dikandung suami istrinya itu adalah bukan anaknya, itu harus ada mekanisme tadi, surat An-Nur ayat ke-4 sampai yang ke-6. Nah, dia harus melalui mekanisme itu harusnya kalau dia mau menolak status anaknya itu. Sehingga dia otomatis dia akan nggak ada hubungan nasabnya. Selama tidak ada
Al-Quran sudah memberikan solusi ya, sudah memberikan solusi di surat An-Nur itu. Kalau memang dia nggak ngakuin, pakai solusi itu, tegas itu, tegas. Cuman kita kan kadang-kadang nggak mau pakai Al-Quran itu, alergi bahkan gitu. Nah, berani bersumpah nggak dia? Nah, misalnya. Tapi kalau dia diem berarti dia ya sudah, kita kembali kepada formalnya. Barangkali itu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Pak, maaf tambahan Pak. Bagaimana dengan status warisnya sedangkan orang tua atau bapaknya yang tidak mengaku itu setelah tahu itu? Kalau kita kembalikan surat An-Nur, anak luar nikah yang lainnya termasuk dari anak yang tidak diakui sama ayahnya. Itu status warisnya dia tidak ada hubungan waris dengan ayah yang menolak anak itu. Dia terputus hak warisnya. Dia cuma dinasabkan dengan ibunya. Itu fikih, jelas itu. Fikih dan itu Al-Quran ya. Itu kalau ada penolakan seperti itu. Tegas itu. Pak, kalau sebaliknya, kalau bapaknya tidak tahu sementara ibunya tahu, ketika bapaknya meninggal, seperti apa itu harusnya Pak? Kalau itu kan artinya kan bapaknya tidak tahu, ibunya meninggal dan meninggal pun bapaknya nggak tahu ya, bapaknya nggak tahu ya. Iya, soalnya kami menghukumi yang lahir aja, ditetapkan sesuai dengan yang lahir aja. Lahirnya dia anaknya kok gitu, gitu. Sampai meninggal nggak ada yang tahu. Dan suaminya pun nggak tahu gitu. Iya. Nah gitu. Kalau dia tahu ibunya ya, ibu kandungnya. Iya. Jadi kalau nggak tahu ya itu tadi kembalikan kepada kita lihatnya kepada apa, menetapkannya pada yang realita. Nah kecuali sekarang gini, sekarang ada karena ibunya udah meninggal, kemudian ada penolakan nasab. Nah sekarang ada teknologi DNA, mungkin dia inisiatif pakai DNA itu. Nah itu, nanti tergantung bagaimana rumusan yang lainnya. Rumusan yang lainnya tentu hukum itu kan tidak bisa melihat satu aspek saja. Untuk menentukan hukum sampai waris kan terkait dengan status hukum. Itu dia hanya satu aspek saja. Kita lihat aspek-aspek lainnya juga. Meskipun aspek yang utama adalah aspek tentang nasab itu menjadi kunci. Nah kalau seperti itu terbukti ada kebohongan dan ibunya sudah meninggal baru ketahuan, baru ada yang menginformasikan, nah itu bisa saja itu diolah sedemikian rupa sehingga diajukan misalnya penolakan anak setelah anak barangkali sudah sama-sama anaknya udah gede lagi baru ditolak, tapi dokumennya komplit, DNA-nya jelas, tidak ada ini yang belum pernah terjadi ya. Kalau itu terjadi barangkali satu revolusi hukum yang mungkin menjadi bagus. Kalau ada hari ini disampaikan ke pengadilan juga menjadi rumusan yang bisa menjadi pelajaran buat masyarakat. Misalnya kalau ada seperti itu, dan tugas daripada penyelesai sengketa seperti itu. Tapi belum ada kasus seperti itu sayangnya ya. Ya. Boleh satu pertanyaan lagi nggak Pak? Silakan, monggo. Dalam perkawinan saya pernah nangani perkara persis seperti ini. Jadi pembatalan perkawinan. Karena salah satu pihak beda agama. Kan jelas di undang-undang perkawinan itu pasal 2 ya kan Pak. Kalau nikah itu kan harus satu agama ya Pak ya. Ketika dibatalkan perkawinan itu, anaknya kan sudah dewasa, 2 atau 3, 2 orang itu misalnya. Status hukum waris itu anak seperti apa tuh Pak? Apa mendapat waris atau menurut agamanya yang beda itu Pak? Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan, yang batal adalah perkawinannya. Tetapi status nasab, karena itu tadi keberlakuan status nasab anak tidak menggugurkan hubungan nasab antara anak dengan orang tua yang sudah dibatalkan perkawinannya. Jadi, anak tetap punya hak waris terhadap orang tua yang keduanya sudah dibatalkan dalam perkawinan. Nasabnya tidak berubah. Itu fikihnya juga begitu, dalam hukum perkawinannya juga begitu. Sama antara fikih dengan hukum perkawinan. Jadi adanya pembatalan perkawinan itu tidak menggugurkan nasab atau hak waris anak-anak yang telah dilahirkan sebelum pembatalan perkawinan itu terjadi. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, itu pasal berapa ya Pak? Itu di kajian fikih bab fasah Pak, kalau Bapak mau jelas itu. Di perdata Pak? Di perdata atau di hukum perdata? Di hukum Islam. Hukum Islam ya? Oke, hukum Islam.
Di hukum Islam itu malahan. Di KHI nggak ada ya Pak? Nah, kalau apa? Di KHI atau di undang-undang perkawinan nggak ada ya? Di KHI ada di bab pembatalan perkawinan Pak. Pasal berapa saya agak lupa. Ada di dunia di KHI bab pembatalan perkawinan itu akan ada rumusan bahwa terhadap akibat ada pembatalan perkawinan maka tidak akan pasalnya itu pasal-pasal pasal 60-an kalau nggak salah pembatalan perkawinan itu ya. Nah, itu silakan di bab pembatalan perkawinan ada. Jadi tidak memutuskan nasab atau anak dari hasil pernikahannya itu. Itu Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak atas simpul ini masukan. Sama Pak Safrudin. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak terasa nih kita sudah menjelang akhir malam. Mungkin masih ada 5 ya, masih bisa lah 1 pertanyaan kalau masih ada nih. Silakan Bapak Ibu sebelum kita tutup. Ya, cukup lumayan menarik diskusi yang terjadi. Banyak ilmu baru nih yang mungkin baru saya dengar juga. Silakan Bapak Ibu mungkin 1 lagi kalau masih ada. Kayaknya udah nggak ada nih ya, udah habis nih mungkin. Saya juga mau pertanyaan lagi nih. Oh, mau lagi ada Pak Safrudin? Boleh? Pak sebenarnya. 1 lagi ada, silakan. Ya. Maaf yang lainnya. Ya, nggak apa-apa. Ini Pak, saya juga pernah menangani perkara nih. Jadi di rumah tangga, justru suaminya itu dia berzina dengan lain sampai punya anak 2. Suaminya sampai nggak tahu sampai saat ini. Jadi anak itu 2 dari orang lain dari pihak ketiga. Nah, status hukum anak itu mengenai warisnya sama seperti itu. Seperti apa tuh Pak? Coba Pak diulangi Pak, terputus-putus kebetulan, agak terputus-putus. Jadi begini, seorang ibu rumah tangga dengan suami punya anak 2. Ternyata anak 2-nya itu bukan dari suaminya, dari pihak ketiga, dari pacar yang lama. Sampai saat ini suaminya belum tahu kalau itu anaknya dari pacarnya si istrinya. Atau induk anak itu bagaimana dengan warisnya itu Pak? Nah kan misalnya statusnya kayak di buku nikah, kayak di kakak, di akte kan dia bin bapaknya sah loh. Sedangkan ini justru lahirnya dari pacar yang lama tuh. Gimana waris anak tersebut tuh Pak? Kalau memang terbukti seperti itu, kalau ayahnya nggak pernah mengingkari, kuncinya kan ada pengingkaran nggak Pak? Ada pengingkaran nggak dari ayahnya? Iya dia nggak tahu ya, karena nggak tahu. Kalau tahu nggak mungkin dia mengingkar kali dia. Kalau ada pengingkaran ya kembalikan surat An-Nur tadi. Kalau nggak ada pengingkaran, artinya sampai kapanpun dia ya dianggap sebagai ayahnya, sebagai ahli warisnya. Kan di An-Nur sudah memberikan solusi. Ayah itu bisa mengingkari anak yang dilahirkan istrinya. Kalau dia nggak punya bukti, An-Nur ini Pak ya, dia bersumpah 4 kali. Demi Allah, anak yang dilahirkan istri saya adalah bukan anak saya. 4 kali. Kelima kalinya, kalau saya salah, Allah akan laknat saya. Istrinya juga jawab. Istrinya, demi Allah, anak yang dilahirkan adalah anak dari suami saya, misalnya. Kalau saya yang salah, 4 kali sudah yang kelimanya, Allah akan memurkai saya. Nah, kalau misalnya suaminya tahu, kemudian suaminya tahu, istrinya tapi nggak sumpah juga, berarti istrinya ngakuin. Itu lebih gampang lagi, berarti dia ngaku. Nah, itu. Tapi kalau ini nggak ada penolakan dari ayahnya, nah ini nggak mau pakai sumpah li'an itu, solusinya jelas Pak, di Al-Quran tegas itu. Gitu loh. Kalau dia diem sampai kapanpun, ya berarti dia dianggap orang tua sahnya itu. Sehingga walaupun hakikatnya sebenarnya kalau dia tahu marah pasti ya Pak. Iya, karena dia marah pasti dia akan berani sumpah dengan Al-Quran itu. Al-Quran yang ngajarin loh Pak itu. Al-Quran tegas itu. Dikompilasi juga direspon, diulangi lagi dikompilasi itu. Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 juga disebutkan lagi bagaimana pengadilan agama di Indonesia ini
menyelesaikan terhadap kasus seorang suami yang tidak ngaku anaknya yang dikandung oleh istrinya. Ada itu sampai diterapkan di peradilan kita. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau kita kembalikan soalnya, dia mau seperti itu atau enggak? Kalau kami pahamnya begitu, Al-Qur'annya sudah jelas. Kalau dia diam, berarti dia enggak mempersoalkan. Nah, gitu. Ya, berarti tidak ada pengingkaran, juga tidak ada pengakuan ya. Iya. Nah, itu ya. Ya udah nanti di akhirat gitu Pak Sarudin. Iya, akhirnya ketahuan. Makanya tadi kami menetapkan dengan yang zohirnya saja. Dengan zohir. Yang mengingkari kok. Ya, Bapaknya aja nggak nolak kok gitu loh. Betul. Ya, zohir. Batinnya kita mana tahu ya. Betul. Iya. Itu formal sekali loh, surat An-Nur itu formal sekali dan itu solutif sekali, tegas sekali itu. Gitu. Baik. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Sarpudin. Alhamdulillah kita sudah selesai. Oh, masih ada. Siapa nih? Iwan ya? Arif. Oh, Pak Arif. Ya, satu lagi nih, terakhir ya. Pak Arif, silakan. Assalamualaikum Pak Hakim. Salam. Terkait dengan yang anak zina tadi, perkawinan itu sah ya Pak Hakim ya, antara pelaku dua-duanya ya Pak Hakim. Putus-putus ya Pak. Terus saya matiin ininya dulu apa kameranya. Perkawinan antara pelaku yang perempuan maupun laki-laki itu sah ya Pak Hakim. Ketika sebelum lahir anaknya. Kemudian jika begitu nanti ketika mereka punya anak tersebut dan ternyata anaknya perempuan, ketika anak perempuan ini sudah balik, sudah siap menikah, sang wali ini berarti sang ayah biologisnya gitu ya, dan itu sah ya Pak Hakim ya? Tadi bagaimana tadi? Wanita hamil nikah dengan laki-laki yang tidak yang menghamilinya. Yang menghamilinya. Kalau yang menghamilinya, ya tentu dia sampai menikahnya jadi wali nikah karena itu dipandang sah pernikahannya. Iya. Berarti sah ya? Sah. Nanti yang berhak menjadi wali nikah adalah ayahnya yang menikahi ibunya itu, gitu loh. Iya, siap. Masa sampai saat ini saya masih beranggapan itu nggak sah karena saya melihatnya tidak melihat kompilasi yang di Indonesia ya. Berbeda halnya dengan kasus yang ditanyakan Ibu tadi yang pertama tadi. Laki-laki yang menikah itu bukan laki-laki yang menghamilinya. Ternyata anaknya perempuan. Nah, ketika menikah karena tahu dia bukan yang menghamili dan itu sudah diketahui si istrinya juga paham bahwa laki-laki yang menikahi bukan ayah biologisnya, maka dia wali nasabnya bukan nikahnya bukan yang nikahin ibunya itu kalau seperti itu. Kalau yang ayahnya yang nikahin adalah laki-laki yang menghamili perempuan itu, maka sampai hak perkawinannya pun wali nikahnya jatuh pada ayah yang meskipun kalau kita kembali kepada statusnya asalnya adalah ayah biologis, karena kompilasi dengan solusi, maka sampai ke pernikahannya pun itu nanti kalau anak perempuan ayahnya itu bisa menikahkan anaknya yang dilahirkan meskipun itu hasil hubungan sebelum menikah. Siap. Dan meskipun maaf Pak, kalau ini Pak Hakim, menyambung pertanyaannya sebelumnya ini tadi Pak ya, meskipun itu kelahiran sang anak kurang dari 6 bulan usia perkawinan, tetap diakui sebagai ayah ya? Kalau kita kembalikan kompilasi tidak ada batasan umurnya Bu, berapa hamilnya masalahnya itu. Oh gitu ya? Oh iya. Artinya barangkali gini loh, barangkali begini, mungkin filosofinya begini. Bukan berarti itu melegalkan atau membenarkan perilaku orang-orang yang memang biar nanti gampang nikahnya ya dihamilin duluan ya harus direstui, bukan seperti itu, tapi itu lebih kepada bagaimana perlindungan anaknya itu kemudian dilihat madorot manfaatnya, maslahatnya bagaimana. Ternyata kompilasi barangkali memandang itu akan lebih memanfaatkan manusia, kemudian juga melindungi harkat perempuan,
Karena dalam konteks kita ini adalah memang sudah semakin jauh daripada zaman Rasulullah yang tingkat ketaatan kita ini itu, maka salah satu solusi yang di paham kompilasi saat itu adalah barangkali begitu. Jadi tidak memberikan batas umur kehamilannya berapa gitu. Jadi mungkin boleh dikata begini, hari ini nikah, kemudian yang menikah itu adalah besok paginya lahir anak, itu kalau kita kembalikan pada lahirnya itu nggak masalah, karena nggak ada batasan, itu nggak ada batasan berapa lamanya, meskipun ada undang-undang ataupun dari rumusan anak yang sah tadi 6 bulan kurang-kurangnya ya, 6 bulan jadi kurang-kurangnya. Iya, betul. Itu secara ilmiah, sains modern maupun secara dalil Al-Quran itu sesuai Pak, memang batas minimal usia kehamilan itu 6 bulan. Iya itu. Iya, saya pernah melakukan penelitian, memang hasilnya begitu. Ya. Pak Hakim, bagaimana jika yang menikahkan ini bukan anak hasil jinah bukan ya, tapi ada orang tua yang mengambil anak dari kecil, sang putri ini kemudian dibesarkan sampai menjelang pernikahan. Nah, ini kedua orang tua ini takut menyatakan sesuatu yang benar bahwa mereka bukan orang tua kandung, sehingga orang tua ini ya yang laki menikahkan sang putri angkatnya ini yang dianggap anaknya ini. Nah, itu gimana tuh Hakim tuh? Itu termasuk pernikahan yang tidak memenuhi syarat. Nah, melanggar syarat rukun itu. Kalau ternyata kalaupun orang tua anak itu dipungut dari yayasan, nggak tahu orang tua angkat, nggak tahu orang tua kandungnya, orang tua angkatnya pun nggak berhak. Itu ke wali hakim jatuhnya itu. Kalau alasannya karena takut psikologi anak atau mungkin tidak diaku lagi sebagai orang tuanya, itu adalah barangkali persoalan yang barangkali kekhawatiran saja. Karena kalau menyangkut syariat, saya yakin kalau anak itu sebelumnya sudah diajar tentang syariat yang benar, bagaimana syariat pernikahan, kemudian bagaimana diceritakan tentang anak-anak yang memang orang tuanya nggak jelas, maka ataupun orang tua yang sebenarnya siapa, ayah kandungnya siapa sebenarnya, tentu anak itu akan paham. Nah, ini barangkali karena selama ini kan cuma dugaan-dugaan saja, kita khawatir saja, nggak berani menyampaikan, dan mungkin penyampaiannya dengan bahasa-bahasa yang barangkali mendadak ataupun kalau tidak bisa sendiri juga bisa menggunakan orang lain yang berdasarkan penjelasan yang bisa diterima oleh anak. Barangkali itu yang kadang-kadang kelemahan kita, memang sebelum dilakukan tapi sudah merasa khawatir, belum dicoba dulu. Kan lebih baik memang jangan jalan pintas apapun daripada begini, tapi akhirnya kan menjadi tidak sah. Nanti akhirnya hubungannya menjadi hubungan tidak sah. Dan yang salah siapa itu? Mencari yang salah nggak akan ketemu jatuhnya gitu. Makanya sebelum suatu syariat dilakukan, maka sedetail-detailnya harus jelasin siapa yang berhak. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupin sebenarnya. Makanya tadi terkait dengan kehamilan perempuan itu, kalau terang-terang siapa yang menghamili, ini kan jelas jadinya seperti itu. Kompilasi itu harus tegas seperti itu memang gitu loh. Solusinya seperti itu. Itu Pak Arif ya. Baik. Terima kasih Pak Hakim, terima kasih. Sudah cukup ya Pak Arif, pulpen malam nih. Siap. Sudah mulai larut nih, nggak terasa udah lebih kita. Tapi luar biasa nih, emang sangat menarik diskusinya dan banyak ilmunya. Mungkin ada yang belum dengar juga, saya banyak. Semoga Pak Hakim, Pak Sarnoto diberi terus kesehatan sehingga bisa terus membersamai bincang waris di sekolah konselor keluarga ini. Kita doakan bersama. Terus satu, memang masalah fikih ini kan masalah produk ini ya, produk ijtihad ulama. Memang ada sisi ilahi dan sisi basyari. Kalau sisi ilahi itu produk ijtihad ini ya sama seperti hukum syar'i, harus kita ikuti, nggak boleh diselisih kalau kita nggak ada ilmunya. Nah, tapi yang kedua sisi basyari, bahwa ijtihad ulama itu bisa benar bisa salah. Kalau salah dia dapat 1, kalau benar dapat 2. Nah, itu yang mungkin pegangan kita ya. Mungkin ada yang mengambil klasik, fikih klasik, ada ini KHI kan, ada 2 kita ya ininya tutupnya.
sama-sama kalau yang salah itu dapat 1, yang 2 dapat yang benar dapat 2. Mungkin kita perlu juga belajar fikih, jadi kita paham bisa merespon perbedaan-perbedaan yang terjadi di para ulama kita lah. Gitu. Mungkin itu dari saya. Karena ini sudah larut, saya ucapkan terima kasih kepada Pak narasumber, Pak Sarnoto, Abu Hail, dan juga Bapak Ibu sekalian, dan juga tadi yang sudah bertanya, meramaikan acara kita, Bincang Waris pada kesempatan hari ini. Semoga pada kesempatan berikutnya bisa menghadiri lagi dan bisa meramaikan, memenuhi ilmu-ilmu baru dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan dan kurang siapan tadi di awal kita mengalami gangguan karena terus terang ini pertama kali, jadi kita masih belum ada pola yang pas. Mudah-mudahan untuk berikutnya kita bisa lebih siap dan lebih rapih dan lebih efektif, efisien. Itu aja. Mari kita tutup kajian kita hari ini, Bincang Waris, dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak-bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hakim Sarnoto. Terima kasih. Pamit Bapak Ibu semua ya.